Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Kepada Ketua PGRI Kecamatan Gambir yang kami hormati dan segenap panitia penyelenggara lomba pidato dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang juga kami hormati. Kali ini kami akan membawakan pidato tentang pendidikan di era pandemi. Berbicara tentang COVID-19, banyak sekali sektor yang menjadi perbincangan. Salah satunya perbincangan pendidikan di masa pandemi. Telah terjadi interupsi di dunia pendidikan, di mana proses pembelajaran yang biasanya 100% dilakukan di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Pembelajaran dari rumah cukup dirasakan berat oleh para mahasiswa, pelajar, dosen, guru, bahkan para orang tua. Banyak sekali lini masyarakat yang dipaksa untuk bertransformasi, mencari solusi untuk dapat beradaptasi di kondisi pandemi ini. Belum seragamnya proses pembelajaran, baik terkait standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan, hingga saat ini masih jadi problematika yang besar di dunia pendidikan. Perbedaan pola pembelajaran yang asalnya onset menjadi online, yang asalnya pembelajaran tatap muka menjadi tatap layar. Interupsi memunculkan kebiasaan baru. Manusia yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan teknologi dituntut untuk membiasakan diri menggunakan teknologi. Namun, ingat wahai Menteri Pendidikan yang kami hormati, mari sama-sama kita cermati apa yang dirasakan para pelajar yang ada di pelosok negeri, yang belum menikmati suasana pembelajaran melalui teknologi. Di sana mereka menjerit, belum mendapatkan fasilitas pembelajaran yang layak. Akhirnya, Menteri Pendidikan yang tercinta menjawab dengan bukti nyata. Terjun mendelegasikan mahasiswa, belusukan ke desa-desa, menjadi relawan di masa pandemi ini. Dari studi kasus ini, wabah COVID-19 jangan dijadikan hambatan, saling menyalahkan dan saling menjatuhkan. Akan tetapi, kita harus saling merangkul, bukan saling memukul, saling memberikan saran dan masukan, saling merespon, saling mendukung. Seperti saran guru kepada menteri dan diberikan saran oleh menteri. Inilah yang harus kita pertahankan di era interupsi, yaitu saling menjaga komunikasi. Sebab pembelajaran jarak jauh atau PJJ terhalang oleh jarak dan komunikasi pun itu hanya terbatas. Tetapi jika kita menguatkan komunikasi kita, maka itu akan menguatkan pendidikan kita di masa pandemi ini. Komunikasi Menteri Pendidikan dan pengajar harus dijaga. Komunikasi para pengajar dan pembelajar harus dijaga. Di masa pandemi ini, 100% kegiatan belajar berada di rumah. Disinilah peran orang tua untuk mengawasi anaknya sebagai pelajar. Transformasi dan adaptasi menjadikan peran orang tua menjadi kunci keberhasilan untuk menghadapi situasi ini. Para orang tua menjadi pintu utama perubahan. Orang tua harus dapat beradaptasi dan bertransformasi terlebih dahulu supaya menjadi pendamping dan menjadi motivator anak-anak yang sedang belajar di rumah. Disinilah membuktikan bahwa pembelajaran tidak hanya fokus pada objek yang dipelajari, tetapi para pendidik dan pelajar harus fokus pada bagaimana berpikir dan berperilaku terhadap apa yang dipelajari. Hal ini membuktikan bahwa ranah pembelajaran tidak hanya mencakup ilmu, tidak hanya mencakup keahlian, tapi mencakup pola pikir dalam menghadapi suatu permasalahan. Dengan terbentuknya pola pikir yang unggul untuk menghadapi kompleksitas dan kerumitan di masa yang akan datang, menjadi bekal penting bagi setiap individu. Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh, yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Bahwasanya hari esok adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya di hari ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup tidak pada zaman. Wahai para menteri, wahai para pengajar,
Wahai para orang tua, janganlah berkeluh kesah, saling debat dan saling memberatkan. Mari selamatkan anak-anak bangsa, selamatkan generasi emas Indonesia. Dan jadikanlah hikmah di balik wabah. Salam pendidikan dari kami, Muhammad Nur Ma'arif, guru SDN Duri Pulau 01, yang cinta dunia pendidikan. Semoga dengan orasi ini dapat menyadarkan kita semua untuk bertahan memajukan anak bangsa, memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.